kali ini saya akan membahas tentang descriptive text yang mana pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7. Yaitu di dalam pembelajaran ini nanti diharapkan kita akan bisa memahami tentang sosial, fungsi atau fungsi sosial, kemudian struktural, dan juga kebahasan descriptive text tentang orang, benda, dan hewan. Apa sih deskripsi teks? Deskripsi teks sendiri adalah salah satu jenis teks yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu atau objek, atau sesuatu teks yang berisi gambaran tentang suatu objek, baik objeknya itu dari manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan maupun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada si pembaca atau pendengar. Nah, sudah jelas ya deskripsi teks seperti itu. Kemudian deskripsi teks sendiri memiliki dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah bagian identification. Bagian ini terletak pada bagian pertama, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi suatu objek yang akan dideskripsikan. Identifikasi berfungsi untuk memperkenalkan kepada si pembaca tentang objek yang akan dijelaskan sebelumnya dan sebelum diberikan informasi atau deskripsi yang lebih rinci mengenai objek tersebut pada bagian selanjutnya. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian description. Bagian ini terletak setelah identification, berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sudah diidentifikasi atau diperkenalkan. Seperti ini contohnya, saya memberikan contoh deskripsi teks tentang objeknya, yaitu tentang seseorang. Di sini saya akan memberikan tentang seseorang tersebut yang bernama Daniel Jacob. Dan kita lihat di identifikasi sendiri, yaitu ada bagian pertama yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada si pembaca, yaitu di sini adalah Daniel Jacob, itu yang lahirnya di Fulham tanggal 23 tahun 2003, kemudian namanya panggilannya Dan. Kemudian dia adalah anak dari Alan Radcliffe dan Marcia Gresham. Nah, ini adalah bagian dari identifikasi. Sebelum kita melanjutkan gambaran tentang siapa si Denny itu, ya kita diperkenalkan kepada si Denny bahwasanya dia memiliki orang tua, kemudian tempat lahirnya, itu hanya sebagai gambaran pertama saja untuk identifikasi. Kemudian yang kedua yaitu bagian tentang deskripsi, yaitu deskripsinya di sini mendeskripsikan dari sifat-sifat si Denny, yaitu mulai dari appearance, yaitu dari penampilannya, kemudian dari face-nya, kemudian dari build-nya juga, dari fisiknya. Di sini fisiknya memiliki tinggi 168 cm. Kemudian dari personality-nya, dia ternyata orangnya humorous dan kemudian agak shy, loyal, dan juga orangnya itu sedikit misterius ya. Dan deskripsi teks sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu ada 3 ciri-ciri yang bisa kita tandai bahwasanya itu sudah termasuk dari deskripsi teks. Yang pertama ciri-cirinya yaitu adanya simple present tense ya, adanya simple present tense. Tag ini menggunakan simple present tense ya. Karena tag ini mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek, dan salah satu fungsi dari simple present tense adalah menunjukkan suatu fakta atau kebenaran ya. Jadi fakta kebenarannya bahwasanya di sini kita lihat faktanya yaitu Dan sendiri adalah anaknya dari ini Alan Radcliffe ya. Kemudian White Skin ini adalah fakta dari si Daniel Jacob. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan adjektif.
ya, karena fungsi dari tag ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan. Pada teks deskripsi akan banyak dijumpai kata-kata sifat yang telah melekat pada objek tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan linking verb, yaitu kata kerja yang memberikan penjelasan terhadap kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Oke, kita lihat di sini. Di sini yaitu tadi yaitu menggunakan simple present tense dari objek si Dani tadi, yaitu bisa dilihat kita temukan ada 5, yaitu yang pertama his nickname is Dani, kemudian he is the only child, he has white skin, he is a loyal, he love football. Ini semua fakta-fakta, yaitu kebenaran-kebenaran yang terdapat pada dirinya si Dani, ya. Kemudian di sini adalah sifat-sifat yang ada melekat pada dirinya Denny, yaitu mulai dari sifat build-nya yaitu white skin, kemudian dari face-nya yaitu dark brown, kemudian blue eye, pointed nose, kemudian dari di sini personality-nya yaitu shy, loyal, intelligence, dan lain-lain. Dan juga di sini ada linking verb-nya yang dipakai, ada 2 linking verb yaitu has dan is. Nah, untuk mendeskripsikan seseorang, ya, kita menggunakan kata sifat atau adjektif ada 5. Yang pertama biasanya yaitu umurnya, ya, someone age, ya, umurnya. Kemudian yang kedua adalah fisiknya, someone will. Yang ketiga adalah face atau bentuk mukanya seseorang itu. Kemudian someone appearance, yaitu penampilannya. Dan yang terakhir adalah personality atau kepribadian dari seorang itu. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir tadi, okay, now let's practice. Ya, now let's practice to use the adjective to describe people. Ya, sekarang kita pay attention to the picture yang sudah disediakan di kolom sebelah kiri, dan kemudian kita pay attention dengan kata-kata atau kalimat yang sudah disediakan di kolom kanan. Seperti ini. He is an old man with gray hair. Dia adalah seorang laki-laki yang tua, seorang laki-laki tua dengan rambut beruban. Yang mana? Yaitu yang nomor 1. Nanti kita akan tulis di sini, di bawah sini kita tulis nanti. Kemudian yang kedua, she has a ponytail. Ya, dia adalah seorang perempuan yang memiliki buntut poni. Yang mana? Yang nomor 2. Dan seterusnya. Nanti kita tulis dan kita akan belajar berlatih seperti itu. Oke, di akhir penghujung pada presentasi ini ternyata sudah selesai semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sahabat ini, bisa difahami dan bisa dimengerti sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Thank you very much. Thank you and see you next time. Bye-bye.